من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا كيفما أهواكم ما سواي ولا غيركم سواكم لو أمان في المحبة علي المحبة سواكم عندي من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم في هواكم وجدي قلت يا سادتي محجتي تفديكم لو قطعتم وريدي بحد مالي قلت والله أنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 12, bab kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, setelah kalian menyaksikan video tadi, bagaimana tanggapan kalian mengenai hal tersebut? Silahkan nanti komentari di buku kalian. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama adalah peserta didik dapat menghayati ayat Al-Quran dan hadis tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai yang terkandung dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23-24, Quran Surat Luqman ayat 13-17. Yang kedua, peserta didik dapat mengamalkan sikap santun dan peduli kepada orang tua, guru, dan masyarakat. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 23-24, Quran Surat Luqman ayat 13-17, dan hadis tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan perilaku dan hormat patuh kepada orang tua dan guru. Adapun peta konsep yang akan kita pelajari adalah menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 23-24, menganalisis Quran Surat Luqman ayat 13-17, menganalisis hadis tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, perilaku peserta didik yang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru.
Kita mulai pembahasan yang pertama yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfidh lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Selanjutnya kita coba untuk menerjemahkan perkata. Waqada, dan menetapkan atau memerintahkan. Rabbuka, Tuhanmu. Alla ta'budu, bahwa janganlah kamu menyembah. Illa iyyahu, melainkan kepadanya. Wabil walidaini, dan terhadap kedua orang tua, ihsana, berbuat baik. Imma yablughanna, adapun jika telah sampai indaka, di sisimu, al-kibaro, tua, masa tua, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, au kilahuma, atau kedua-duanya, fala taqul, maka janganlah kamu berkata, lahuma, kepada keduanya, uffin, perkataan "ah", wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya, wakul, dan katakanlah lahuma, kepada keduanya, qaulan, perkataan kariman, yang mulia. Wahfid, dan turunkanlah atau rendahkanlah lahuma, kepada keduanya, janahadzulli, sayap rendah hati, minar rahmah, karena kasih sayang, wakul, dan ucapkanlah, Rabbi, Tuhanku, irham, kasihanilah huma, kepada keduanya, kama rabbaya, sebagaimana keduanya telah memelihara ni, kepadaku, sogiron, di waktu kecil. Sekarang kita bahas satu persatu, satu ayat. Di sini wa qada rabbuka. Qada itu menetapkan mana aslinya, tapi di sini dalam Bapak cantumkan tafsir Jalalain bahwa qada di sana bermakna amaro, yaitu memerintahkan. Jadi Tuhanmu, Rabbmu telah memerintahkan. Perintah apa? Alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kamu menyembah kecuali kepada Dia. Jadi perintah yang pertama di sini dalam ayat ini yaitu kita harus menyembah, beribadah hanya kepada Allah. Di sini ada istilahnya qasar. Allah itu adalah dari kata an, asalnya an dan la. Kita perhatikan tafsir Jalalainnya, bi an la, asalnya an dan la. Jadi Allah. La ta'budu illa iyyah. La ta'budu illa iyyah. Tidak beribadah kecuali kepada Allah. Itu maknanya adalah qasar, menghususkan. Kita hanya menyembah kepada Allah. Misalnya, tidak ada seorang pun di kelas ini kecuali seorang guru. Berarti, artinya di kelas itu tidak ada siapa-siapa, yang ada hanya guru seorang. Itu. Di sini juga la ta'budu illa iyyah, tidak menyembah, kamu tidak menyembah illa iyyah, kepada Dia. Berarti kita hanya menyembah kepada Allah saja. Kemudian selanjutnya
perintahnya wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua berbuat ujug-ujug bil walidaini, kepada orang tua. Apa yang harus kita lakukan kepada orang tua? Nah, di sini atapnya itu bukan ke sini. Ta'budu bil walidaini, bukan beribadah kepada orang tua, tapi di sini tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin menafsirkan ada kata yang dibuang. Tuhassinu, antuhassinu. Jadi perintah yang pertama an la ta'budu, kemudian yang kedua an tuhassinu, berbuat baik. Berbuat baik. Ini kata ini dari mana kita tahu? Dari kata selanjutnya, yaitu ada kata ihsanan. Ihsanan itu sebagai masdarnya. Ya, penguat dari tuhassinu. Jadi tuhassinu bil walidaini. Kalian berbuat baik bil walidaini, kepada orang tua, ihsanan, dengan sebaik-baiknya. Itu. Bi antabarruha, dengan berbakti kepada keduanya, kedua orang tua. Jadi ini perintah kepada orang tua itu disandingkan setelah kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada orang tua. Jadi ini kepada orang tua itu ada penekanan. Ada yang harus diperhatikan, ada perhatian khusus. Jadi setelah kita beribadah kepada Allah, nah jangan lupa berbuat baik kepada orang tua. Makanya durhaka kepada orang tua itu ditempatkan dalam termasuk dosa besar setelah berbuat syirik kepada Allah. Kemudian selanjutnya imma yablughanna, adapun jika telah sampai indaka di sampingmu, di sisimu, berarti orang tua kita masih hidup, masih dalam pemeliharaan kita. Telah sampai apa? Al-kibarot, telah tua. Apabila orang tua kita telah tua, masih ada, ahaduhuma, baik salah satunya, au kilahuma, atau kedua-duanya. Ya, kalau ahaduhuma mungkin salah satunya sudah meninggal, jadi tinggal satu orang, gitu ya. Atau yang satu masih muda, yang satu sudah tua, mungkin gitu. Apa yang harus diperhatikan? Fala takul lahuma. Fala takul, maka kamu jangan berkata lahuma, kepada keduanya. Kata perkataan ya, diartikan dengan Ini kalau dilihat di tafsirnya bi fathil fa, dengan fathah fa, wa kasriha dan kasrah fa. Bisa kata uffan, bisa uffin, munawwanan dengan pakai tanwin. Uffan, uffin, ghairu munawwanin wa ghairu munawwanin, dan tidak pakai tanwin. Bisa kata uffa atau uffi. Ini dalam qiraat lain. Ini bentuknya adalah masdar. Bentuk masdar, tapi maknanya tabban wa kubhan. Tabban itu celaka. Tabat sih ada celaka. Wa kubhan, jelek. Jadi perkataan ini ada perkataan yang merendahkan, ya. Merendahkan. Di sini maknanya. Itu. Kalau di kita ya gitu. Misalnya kita diperintah gitu. Itu kan merendahkan, ada penyepelean terhadap perintah orang tua, itu sendiri. Terus wala tanharhuma. Dalam perkataan itu wala tanharhuma, jangan kalian membentak keduanya. Ya. Tapi harus gimana? Wa kullahuma qaulan karima. Tapi katakanlah kepada keduanya qaulan karima, perkataan yang
mulia. Karim itu adalah jamilan, layyinan. Jamilan itu baik dan lemah lembut. Ya. Jadi harus lemah lembut, bahkan jangan perkataan kita jangan melebihi suara orang tua. Misalnya nada orang tua itu 7, volumenya 7, kita volumenya di atas 7, 8 atau 10, ya. Gitu. Tapi harus lebih rendah dari perkataan orang tua kita. Kita dipanggil misalnya, Asep, Sep, Sep, ada apa mah? Jangan begitu. Tapi katakanlah dengan suara yang lebih lembut, yang lebih rendah daripada perkataan orang tua. Itu. Di sini yang diingatkan itu dalam perkataan, ya. Yang diingatkan itu dalam perkataan. Bagaimana dalam perbuatan? Ya. Bagaimana dalam perbuatan? Kita tindak pekerjaan kita. Ini kalau dalam istilah apa, ya? Ilmu tafsir ada dalam kaidah fikih ada yang disebut dengan mafhum aulawi. Apalagi, ya, berkata saja kita harus diperhatikan, apalagi perbuatan kita, ya. Jadi perbuatan kita harus lebih diperhatikan. Mafhum aulawi. Misalnya ini kan larangannya itu larangan berkata bagaimana kalau memukul? Itu nggak ada larangannya di sini kan? Nah, ini pakai mafhum aulawi. Apalagi kita memukulnya, berkata saja, berkata saja tidak boleh, apalagi kita memukulnya. Gitu. Selanjutnya, wahfidh lahuma janahadzulli. Perintah selanjutnya, kita dianjurkan untuk merendahkan lahuma kepada orang janahadzulli. Janah itu adalah sayap atau pundak kita, dengan rendah hati. Ya. Kalau di budaya Jawa itu kan biasa lewat kepada orang yang lebih tua kita membungkukkan badan, ya. Kita dipanggil sama misalnya sama BP, tangan kita kan suka jadi kecil gitu, seolah-olah mengecil gitu. Maksudnya ini merendah. Janahadzulli itu adalah sesuai dalam Al-Qur'an, ya. Membungkukkan badan itu nilai-nilainya ada dalam Quran. Kita perhatikan di wilayah Arab saja jarang sekali orang yang membungkukkan badan. Padahal diperintahkan dalam Al-Quran, wahfidh lahuma janahadzulli. Kalau ini kepada orang tua. Minar rahmah. Ini karena kasih sayang. Wakul, dan ucapkanlah olehmu, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini adalah doa. Jadi kita dianjurkan untuk mendoakan orang tua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, kasihanilah keduanya sebagaimana keduanya telah memeliharaku. Rabb, memeliharaku sogiron, di waktu kecil. Nah, jadi berdasarkan ayat ini, bahkan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada para hambanya untuk menyembah Allah. Jadi tadi Allah ta'budu illa iyyah, kemudian Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu bapa, melarang kita mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada keduanya, sehingga kata-kata pun yang merupakan kata-kata buruk yang paling ringan tidak diperbolehkan, dan melarang kita bersikap buruk kepada mereka dengan ungkapan, dan janganlah kamu membentak mereka, yaitu jangan kamu menolakkan tangan kepadaku. Itu
perkataan Ibnu Katsir. Kemudian Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menyatakan bahwa ayat tadi memberi tuntunan kepada kita agar berbakti kepada orang tua serta bertahap. Dimulai dengan jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan fala taqul lahuma uf. Kemudian dilanjutkan dengan adanya keharusan mengucapkan kata-kata yang mulia. Wa qul lahuma qaulan karima. Ini lebih tinggi tingkatannya dari tuntutan yang pertama karena mengandung pesan atas penghormatan dan pengagungan melalui ucapan. Jadi tadi ada larangan, kemudian ada pengagungan. Selanjutnya meningkat lagi dengan perintah untuk berperilaku yang menggambarkan kasih sayang sekaligus kerendahan hati di hadapan kedua orang tua, yaitu wahfid lahuma janaha dzulli. Gitu ya. Perilaku yang lahir dari rasa kasih sayang akan bisa menjadikan mata sang anak tidak lepas dari orang tua. Sang anak selalu memperhatikan dan mematuhi keinginan orang tuanya. Akhirnya, sang anak dituntut untuk mendoakan orang tua sambil mengingat jasa-jasa mereka terlebih di saat masih kecil. Ini dari isyaratnya Rabbirhamhuma kama rabbayani shogiro. Itu adalah yang diungkapkan oleh Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah.